kepada PKI sekarang. Nanti yang kita bakar adalah orang-orang PKI-nya. Yang kita bakar adalah tokoh-tokohnya. Dimanapun mereka berada. Mau di DPR, mau di MPR, mau di eksekutif. Kalau mereka PKI adalah lawan kita, betul. Bakar PKI, bakar PKI sekarang juga. 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 Bakar PKI, bakar PKI, bakar PKI sekarang juga. Bakar PKI, bakar PKI sekarang juga. Kalau RUU HIP tidak dihentikan, maka tidak ada kata lain, turunkan Jokowi. Setuju? Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela Pancasila. Takbir. Allahu Akbar. Allah. FPI dan PA212 terlalu kecil dan hina bagi PDIP untuk dilawan, pakai jalur hukum saja. Ditulis oleh XHD di cword.com. Halo, selamat datang di channel Fokus Day bersama JJ. Bendera PDIP dibakar saat aksi demo oleh beberapa orang, membuat kader PDIP berang dan meminta kasus ini diusut serta pelakunya diproses hukum. PA212 mengaku tidak tahu menahu soal pembakaran bendera PDIP yang artinya sama dengan ingin cuci tangan dan lari dari tanggung jawab. Sementara itu Novel Bamukmin menganggap reaksi PDIP menyikapi insiden pembakaran bendera adalah lebay. Justru menurut saya yang lebih lebay adalah reaksi mereka menanggapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia untuk siap siaga, namun mengedepankan proses hukum terhadap kasus pembakaran bendera partai. Sekretaris Umum FPI Munarman menilai kondisi saat ini sudah siaga 1 bagi Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI pasca kejadian pembakaran bendera PDIP. Dia menghimbau kepada seluruh komponen ANAK NKRI termasuk pemuda, pemudi, dan seluruh laskar yang bernaung di setiap organisasi kemasyarakatan jangan pernah gentar dan ragu. Kata Munarman, merespon perkembangan indikasi bangkitnya komunis gaya baru yang akan membahayakan keselamatan bangsa Indonesia, maka kami menginstruksikan untuk mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ganyang komunis. Kata Munarman, banyak gaya, kayak mau pergi perang aja pakai siaga 1. Pulangkan Rizik aja, gak sanggup, yakin berani lawan partai sebesar PDIP. Saya juga melihat satu hal dari kejadian ini. Kelompok penjual agama ini mulai mengganti identitas. Dulu mereka berpenampilan agamis dan menjual agama ke dalam isu-isu politik. Sekarang mereka mulai melabelkan diri sebagai Aliansi Nasionalis Anti Komunis NKRI. Mendadak mereka jadi cinta NKRI dan bela Pancasila. Mereka mulai mengurangi bumbu agama, mungkin karena sudah tidak laku. Bumbu PKI ditambahkan karena inilah yang sedang mereka gencarkan. Mereka ibarat bunglon yang sedang beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan, yaitu topeng asli mereka. Meski mereka ini mau bela agama, bela Pancasila, bela NKRI, tetap saja mereka ini adalah biang kegaduhan di negara ini. Jika waktunya tepat, mereka akan menampakkan sifat aslinya. Impian mereka itu khilafah kan? Apapun akan digencarkan meski harus pura-pura menjadi anak baik dan patuh, bermuka tembok demi mencapai ambisinya.
Kita kembali ke insiden pembakaran bendera PDIP. Inilah bedanya PDIP dengan kelompok gaduh ini. PDIP mengedepankan jalur hukum dan siap siaga, tapi kelompok langsung terpancing dan seolah mau ngajak duel. Mereka memang cuma pintar pakai otot, bukan pakai otak. Buktinya jelas, mereka dikit-dikit demo, jarang memakai jalur konstitusi dalam menolak sebuah kebijakan atau RUU. Mereka lebay tapi menuding pihak lain lebih lebay. PDIP pasti tidak akan mudah terpancing dengan isu ini. Bisa jadi mereka memang sengaja memancing emosi PDIP agar bergerak dan melakukan perlawanan. Mereka cuma pion yang banyak gaya tapi pengecut. Menang lawan mereka pun tidak ada gunanya karena dalang utama tidak akan tersentuh. PDIP ini sangat besar, jumlah kader dan simpatisan tersebar di seluruh pelosok negeri. Kalau semuanya turun dan melawan, mereka bisa dibereskan dalam sekejap. Ibarat banteng menginjak kadal, kadalnya pipih jadi kadal penyat. Mereka terlalu kecil bagi PDIP, tidak selevel. Ibarat ikan salmon tak akan mau meladeni ikan teri busuk. Ibarat orang dewasa memukul bocah ingusan yang ngomong huruf R aja masih belum bisa. PDIP tidak mungkin mengorbankan kehormatan partai dengan meladeni tantangan mereka. Biarlah mereka teriak mirip orang kesurupan. Mereka tidak pantas diladeni dengan otot. Mereka terlalu bodoh sehingga cukup diladeni dengan opini dan adu argumen saja. Kenapa? Mereka ini kan pasukan sumbu pendek yang digesek sedikit saja langsung menyala emosinya dan meledak. Dihina, mereka akan ngamuk parah dan memaki balik dengan meneriaki PKI. Kelompok model begini tidak bisa diladeni pakai otot, cukup dengan sedikit otak. Mereka bakal stres dan kehilangan kewarasan. Tapi saya dukung PDIP tempuh jalur hukum dan menciduk pelakunya. Biarin aja mereka teriak pemerintah zalim dan represif. Senang rasanya melihat mereka merengek tapi tidak dipedulikan. Itu sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. FPICS terbitkan surat komando siaga 1. Isinya mencerminkan watak FPI itu sendiri. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Gerombolan penjual agama ini telah berubah menjadi pembela NKRI dan menyebut diri mereka Aliansi Nasional Anti Komunis. Gerombolannya ya itu saja, FPI, PA212 dan GNPF. Gerombolan yang dulu pernah demo Ahok atas nama bela agama. Gerombolan yang dulu pernah demo macam-macam tapi melenceng ke politik. Gerombolan yang dulu pernah mengeluh-elukan Prabowo tapi dicampakkan dengan tragis. Gerombolan yang sekarang menjual narasi cinta NKRI dan Pancasila. Jangan pernah sekalipun percaya dengan gerombolan ini. Ingat ini baik-baik sebelum menyesal. Dulu bela agama, lalu bela politik, lalu sekarang teriak isu PKI dan mendadak cinta NKRI anti komunis. Mereka ini tebal muka, tidak malu-malu, jadi seperti bunglon untuk menyesuaikan diri dengan situasi politik terkini agar tetap eksis. Terkait dengan insiden pembakaran bendera PDIP, mereka menerbitkan instruksi dengan nama Komando Siaga 1. Ada 5 poin instruksi diterbitkan mereka. Dalam surat yang dikirim Sekretaris Umum FPI Munarman, poin pertama instruksi itu adalah pengadaan apel siaga bagi seluruh rakyat untuk ganyang komunis. Poin kedua menyinggung tentang kewaspadaan. Anggota aliansi diminta waspada dan siaga 1 untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan kelompok Trisila. Poin ketiga berisi tentang instruksi mengumandangkan jihad kital apalagi serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila. Poin keempat adalah aliansi meminta anggotanya untuk mensosialisasikan tentang mencari komunis hingga ke seluruh daerah. Dan yang poin terakhir adalah meminta anggota aliansi tidak pernah gentar dan ragu. Secara langsung, kelima poin di atas menyiratkan kalau kelompok ini suka main otot, seolah sedang menuju medan perang. Padahal nyali mereka sekecil kuman dan setipis bulu onta. Kita maklumi saja,
Karena FPI memang sudah terkenal suka main hakim sendiri, lebih berkuasa dari aparat, suka sweeping dan kadang main keras. Ormas berlabel agama tapi kelakuannya sangat parah. Dan satu hal yang perlu diwaspadai, insiden pembakaran bendera ini bukan terjadi secara spontan. Semua ini sudah direncanakan, terlihat jelas dari persiapan bendera PKI, dan yang paling aneh adalah bendera PDIP juga ikut dibakar. Tak mungkin itu adalah lembaran plastik berlogo mirip banteng, seperti yang dikatakan oleh novel Mbah Mukmin. Kalau saya lihat, ini adalah upaya mengaitkan PKI dan PDIP. Beberapa waktu belakangan PDIP sedang digembosi oleh kadrun agar namanya jelek karena dianggap terkait dengan PKI. Pembakaran kedua bendera ini adalah simbol yang menguatkan narasi itu. Dan juga aksi pembakaran ini sepertinya memang disengaja untuk memancing amarah kader PDIP. Seandainya PDIP terpancing emosi dan melakukan perlawanan, ini adalah harapan oleh dalang utama di balik semua ini. Ternyata PDIP berhasil menahan emosi dan menempuh jalur hukum. Coba lihat lagi ke 5 poin siaga yang tadi, terutama poin kedua dan ketiga. Kalau kelicikan ini terus dilanjutkan, maka poin kedua dan ketiga bisa dijadikan rencana untuk adu domba versi berikutnya. Mereka bisa saja mengaku diserang, play victim, dan menunjukkan kambing hitam. Kambing hitamnya pasti sasaran tembak yang ditargetkan kelompok ini. Bisa jadi PDIP, bisa jadi presiden. Play victim ini adalah ciri khas mereka. Sama seperti ketika proses pembakaran bendera PDIP. Mereka cuci tangan dan tidak mau bertanggung jawab. Paling gampang tinggal jawab mungkin ada penyusup. Lempar api, siram bensin, sengaja membakar diri lalu menuduh orang lain sebagai pelakunya agar ada alasan untuk melakukan serangan balik. Semoga saja ini tak terjadi. Tapi kalaupun mereka berani melakukan propaganda busuk ini, tidak usah khawatir. Cara fly victim seperti ini tidak akan berefek apa-apa. Publik sudah bosan dengan hal beginian, apalagi ngakunya diserang PKI. Sama saja mereka mengaku bodoh dan gila. Sebenarnya mereka ini gentar, karena mereka ini hanyalah pion yang digerakkan. Mana ada demo sambil panas-panasan tapi dibayar dengan hati ikhlas dan ucapan terima kasih. Ada masalah apa-apa, mereka bisa menjadi korban ghost protokol. Jadi sampah politik yang tidak diperlukan lagi. Bagaimana menurut Anda?